Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Laila Tridiana dari kelas 1G dengan NIM 151422157. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan lingkungan belajar. Dalam pengelolaan lingkungan belajar, terdapat 4 poin yang akan kita bahas, yaitu 1. Konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. 2. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. 3. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Sebelum membahas lebih lanjut tentang konsep lingkungan belajar, akan memaparkan sedikit pengertian belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar dari diri anak didik dan mempengaruhi perkembangannya. Lingkungan yang memungkinkan belajar siswa misalnya gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar museum, taman, kebun binatang, rumah sakit, pabrik, dan tempat-tempat lain yang sengaja dirancang untuk tujuan belajar siswa. Dalam pendidikan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan siswa dalam belajar. Menurut Suharsini Arikunto, pengelolaan adalah mengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Pengelolaan ruang belajar atau kelas. Dalam pengelolaan lingkungan belajar, guru mengatur ruang belajar sesuai karakteristik mata pelajaran. Ruang belajar harus memiliki media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan cara team teaching, yaitu sebagai suatu sistem pelayanan di mana guru mengelola pembelajaran dengan baik dengan materi yang sudah disiapkan guru. Nah, kita masuk pada tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar seperti kelas secara umum. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar atau kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dalam intelektual, dalam kelas. Fasilitas yang demikian itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas agar pembelajaran berlangsung secara kondusif, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar-mengajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Kemudian 4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Nah, kita masuk pada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan dengan berhaluan atau berpedoman kepada prinsip-prinsip diantaranya, merefleksikan selera anak, kemudian berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak, kemudian berpihak pada efisiensi pembelajaran. Pengelolaan lingkungan belajar harus berpijak pada selera anak, artinya bahwa kita harus menyesuaikan dengan minat, bakat, serta keinginan dan kemauan anak yang berdasar kepada pertimbangan karakteristik perilaku anak. Anak usia dini memiliki beberapa karakteristik diantaranya 1. Bersifat unik, 2. Masa potensial, 3. Bersifat spontan, 4. Ceroboh dan kurang perhatian, 5. Aktif dan energik,
6. Egosentris. 7. Rasa ingin tahu. 8. Jiwa berpetualang. 9. Memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. 10. Cenderung mudah frustasi. Dan 11. Memiliki rentan perhatian yang pendek. Anak-anak memiliki pola yang berbeda dalam pengetahuan dan belajar. Dalam cara setiap anak untuk memperolehnya, anak-anak akan belajar dengan baik jika mereka berada dalam konteks masyarakat yang aman dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita masuk pada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. 1. Memahami sifat yang dimiliki siswa. Kemudian 2. Memahami perkembangan kecerdasan siswa. 3. Mengenal siswa secara perorangan. 4. Memanfaatkan perilaku siswa dalam mengorganisasikan belajar sebagai makhluk sosial. Anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. 6. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Kemudian 7. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Kemudian 8. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar.